Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakilan dari KKN MITDR 12 kelompok 15 UIN Wali Songo Semarang akan menjelaskan terkait dengan manfaat sholat bagi kesehatan tubuh. Sebelum menjelaskan terkait dengan manfaat sholat bagi kesehatan tubuh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian sholat. Apa itu sholat? Sholat merupakan kewajiban yang utama bagi seorang muslim sesudah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menjadi syarat masuk Islam. Sholat yang dilakukan seseorang dari awal takbiratul ihram hingga salam diyakini oleh beberapa pakar bahwa hal tersebut merupakan sarana investasi kesehatan masa depan yang cukup besar. Namun, jika dilakukan secara bertahap dan juga rutin, terlebih lagi bila dilakukan sebanyak 5 kali dalam sehari semalam atau bahkan lebih, sholat memiliki khasiat yang luar biasa, yang baik untuk kesehatan fisik, mental, dan juga baik untuk kesehatan spiritual dan emosional. Berikut merupakan manfaat dari gerakan sholat bagi kesehatan tubuh manusia. Yang pertama, gerakan takbiratul ihram. Dalam gerakan takbiratul ihram dapat melancarkan aliran darah dalam tubuh dan melancarkan peredaran getah bening dan menguatkan otot lengan. Saat melakukan gerakan takbiratul ihram, posisi jantung tepat berada di bawah otak. Jadi peredaran darah bisa lancar menuju otak dan seluruh tubuh. Saat tangan diangkat ke atas, sejajar dengan bahu dan telinga akan meregangkan otot lengan bagian atas, dan kemudian tangan diletakkan di bawah jantung, tepat di atas perut, akan mengurangi masalah persendian yang berada di siku dan juga di bahu. Yang kedua, ruku dengan tumakninah. Ruku merupakan salah satu gerakan sholat yang penting dan tidak boleh tertinggal. Seseorang yang melakukan gerakan sholat ruku dengan tenang dan optimal akan memiliki banyak manfaat dalam kesehatannya. Hal tersebut dapat merawat kelenturan tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang serta melancarkan aliran darah. Selain itu, gerakan ruku ini juga dapat menjaga kesempurnaan dan fungsi tulang belakang, serta dapat mensejajarkan posisi jantung dengan otak sehingga aliran darah dapat mengalir dengan maksimal ke bagian tengah tubuh. Kemudian yang ketiga adalah i'tidal dengan tumakninah. Gerakan i'tidal adalah bangun dari ruku lalu berdiri dan kemudian sujud, di mana dalam gerakan ini dapat melatih pencernaan yang baik karena organ-organ pencernaan mengalami pemijitan secara alami dan pelonggaran secara teratur sehingga pencernaan jadi lebih lancar. Sedangkan posisi tubuh yang berdiri dari ruku dengan mengangkat kedua tangan di samping telinga, gerakan tersebut dapat membuat darah yang terdapat di kepala turun ke bawah dengan lancar, sehingga bagian pangkal otak yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan dapat berkurang tekanan darahnya. Yang keempat ada sujud dengan tumakninah. Manfaat dari gerakan sujud ini adalah dapat memaksimalkan aliran darah dan juga oksigen ke otak atau kepala bahkan seluruh tubuh. Dapat juga mencegah sumbatan yang terdiri pada pembuluh darah di jantung dan juga memompa getah bening ke leher dan ketiak. Selain itu, bagi wanita, sujud dapat menyuburkan dan memberikan kesehatan bagi organ kewanitaan, serta mempermudah proses persalinan dan menghindari posisi bayi sungsang. Dan yang kelima, duduk di antara 2 sujud. Manfaat dari gerakan sholat duduk di antara 2 sujud ini adalah dapat menyeimbangkan sistem elektrik saraf keseimbangan pada tubuh, merenggangkan otot-otot yang ada pada kaki, terutama kaki bagian atas dan juga kaki bagian bawah, menjaga kelenturan saraf bagian paha, betis. Kelenturan saraf ini dapat mencegah penyakit diabetes, prostat, dan sulit buang air kecil. Yang keenam, duduk tasyahud awal. Pada saat seseorang melakukan gerakan sholat dalam posisi duduk tasyahud awal, maka lipatan paha dan betis saling bertemu. Dengan menggenggam semua jari-jari, kemudian memberikan isyarat dengan mengangkat jari telunjuk. Manfaat dari gerakan ini adalah dapat mengaktifkan kelenjar keringat yang dapat mencegah pengapuran atau osteoporosis. Kemudian yang ketujuh ada duduk tasyahud akhir.
Posisi gerakan duduk tasyahud akhir lebih baik dibandingkan seseorang yang duduk bersila yang biasanya orang lakukan, karena memiliki manfaat untuk membongkar pengapuran yang terjadi pada cekungan kaki kiri agar saraf keseimbangan yang berhubungan dengan syaraf mata, sehingga konsentrasi akan meningkat dan terjaga. Dan yang terakhir, salam ke kanan dan ke kiri. Gerakan ini menolehkan kepala kita ke arah kanan dan juga kiri sehingga urat leher menjadi tertarik, dan ketika itu terjadi kelenturan dari urat leher, gerakan ini dapat terjaga juga dapat merelaksasikan otot-otot di sekitar leher. Itulah beberapa manfaat dari gerakan sholat.